Sayang, sayang, sayang. This you can use this. Sayang, this is the password. Just like this. 1, 2, 3. Yeah. Yeah, I have a lot of space there. So, ini kita langsung aja mulai apa gimana? Oh, just dibuka aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, insyaallah. Smell testing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. We're here today bersama our expert in the field, Munana Firman, mashallah. With the topic, the earth is an amana. You know, Munana, alhamdulillah, she is someone who is known in the community, and her work towards environmentalism, towards being Muslim and seeing what our responsibility is. Apa amanah kita untuk bumi ini yang diberikan oleh Allah SWT sebagai umat dan luar biasa. And so this is an opportunity for us to learn, inshallah ta'ala, with, I would say, the pioneers in this. And so, I recognize her as as a nigga, in the sense that she is, her skill set is very particular to the point, you don't have many people in that lane. So, it's an opportunity for us, inshallah ta'ala. And so we'd like to learn from this one. So, also, she is a Bayan colleague, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. The floor is yours. All right. Thank you. Test 1, 2, 3. Is that on? Oh, technology. MashaAllah. Thank you for the introduction, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'm very sorry I arrived late because, as you know, the traffic in LA coming to LA from Riverside on Saturday night, and this is Valentine's Day. I just realized that the traffic is packed, and ada 2 accidents coming here. Jadi dibuang ke sana ke sini. Tapi alhamdulillah, finally we managed to arrive in Masjid At-Tahir. Thank you so much for the invitations, and alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi waktu ditanya mau topiknya apa, judulnya apa ya, Mbak Tobi tanya, saya bilang apa ya judulnya, dan katanya ya kalau bisa juga bicara tentang bencana yang baru terjadi di Indonesia baru-baru ini ya. Bapak Ibu semua pasti tahu ya, itu ada di semua international news juga kan, very sad and very devastated. Tapi saya dan teman-teman yang bekerja di isu lingkungan, di isu perubahan iklim, kita sebenarnya nggak kaget. Ya, of course kaget ya, terjadi sebegitu besar bencana. Tapi ya kita sudah melihat tanda-tanda itu dan kita sudah teriak-teriak gitu. Istilahnya udah teriak-teriak dari dulu tentang hal ini, dan akhirnya kejadian juga. Dan kejadiannya itu siapa yang menjadi korban? Adalah masyarakat setempat kan, dan sangat menyedihkan, dan banyak korban jiwa, juga kerugian ya yang diderita oleh semuanya, dan sampai sekarang ya masih. Dan kayaknya Tante Anum ya sedang dan Om Budi sedang ke Sumatera membawa sumbangan dari Southern California, I think to Sumatra with love something like that, lagi membawa bantuan itu. Jadi insya Allah bisa meringankan beban.
Nah, ini kita bicara tentang the earth is an amanah. Jadi amanah, bumi ini adalah amanah. Dan tadi Bapak berkomentar, itu kok seperti Munan, seperti saya gitu gambarnya. Itu memang gambarnya itu saya. Jadi itu ada dua foto saya yang sedang aksi di merge jadi satu, jadi karya apa? Jadi karya dari salah satu namanya Ami Harf. Beliau ini adalah waktu itu sedang mengambil Master of Graphic Design dan proyek akhirnya adalah graphic design tentang 25 perempuan di dunia yang aktif dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Salah satunya saya terpilih untuk menjadi objeknya dia. Dan dia minta foto-foto saya dan saya kasih berapa banyak gitu. Ternyata dia pilih dua, tapi bukan hanya satu foto nih. Jadi dua foto jadi di merge ya, jadi satu karya yang baru gitu. Jadi ini sebenarnya ada dua. Satu, saya sedang menanam mangrove di apa? Di Sumatera, di pulau di Sumatera Utara waktu itu. Terus satu lagi waktu saya protes 100 hari Donald Trump waktu periode pertama ketika beliau bilang USA akan keluar dari kesepakatan Paris, yaitu kesepakatan tentang perubahan iklim. Nah jadi ini ada dua foto yang dia jadi menarik juga gitu bagi saya. Dia melihat diri saya seperti itu dan ada 24 perempuan lain yang dia juga buat sebagai sebagai perspektifnya dia ketika ngobrol-ngobrol dengan objeknya gitu ya. Saya salah satu objeknya. Baiklah, so pertama saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, how do you feel in the presence of nature in your daily life? Jadi gimana rasanya Bapak Ibu merasa lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau komentar atau terlalu dastris? Tapi gimana rasanya kalau misalnya ke park gitu ya, atau ikutan camping, kan suka ada camping tuh. Gimana rasanya ketika ikutan itu? Tenang ya, tenang gitu ya, damai. Nah, pertama tuh, jadi ada calmness, tenang, damai kan. Terus joy ya, rasa bahagia kan, ada rasa bahagia kan. Terus juga kita jadi kreatif kan, jadi bisa punya ide-ide baru gitu sambil melihat ya, melihat nature ya, melihat alam. Karena nature itu connected, semuanya berhubungan, saling berhubungan. Dan nature itu ada hubungannya dengan, kalau kita sering ke nature itu juga bagus untuk mental health kita, mengurangi anxiety, jadi tenang kan tadi, damai, terus jadi fresh gitu ya, terus jadi kurang stres, jadi nggak marah-marah, terus juga ya bagi orang yang depresi, dan ini sudah mulai digunakan juga untuk ikoterapi. Para psikologis mengambil ini untuk terapi ke orang-orang yang ada mental health problem. Jadi itu mengurangi semua negatif stres ya. Jadi kita senang gitu, kayak damai gitu. Nah, kenapa kita merasa damai kalau lagi ke alam? Karena ini saya menyebutnya sebagai eco-prophetic, prophetic eco-vision ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Inna dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustaklifuhum fiha. Bahwa bumi ini diciptakan hijau, indah. Hijau tuh ini bagus buat mata juga, calm ya, calmness. Terus indah, dan Allah menunjuk kita sebagai khalifahnya. Nah, jadi ini tuh visi kita, visi dari Rasulullah SAW
tentang bagaimana hubungan kita dengan alam. Nah, kalau kita lihat ini, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikutan tahun lalu waktu saya kasih Green Ramadan talk di sini kan, saya juga menggunakan ini. Foto ini nih foto-foto favorit saya tentang Indonesia, the place where I call home, green and beautiful, ya kan? Lihat dong, green and beautiful. Dan ternyata saya juga sudah sampaikan ini bahwa Indonesia itu biodiversity keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Walaupun Indonesia itu hanya 1,3% dari bagian bumi sejarah negaranya, tapi ternyata keanekaragaman hayati untuk di daratan nomor 2 setelah Amazon, setelah Brazil, dan untuk di laut kita nomor 1. Laut kita tuh keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Jadi kita, Brazil nggak punya ya dia laut kayak kita. Jadi kita juara 1 dan juara 2. Jadi kita kalau total kita juara 1 gitu. Mega. Kalau dalam istilahnya orang environment bilangnya mega biodiversity. Kita Indonesia adalah mega biodiversity. Nah, sekarang kita sedikit belajar. Ingetin pelajaran biologi waktu SD, SMP, SMA mungkin. Cuma dikit aja bahwa biologi ekologi itu kan belajar tentang hubungan antara living organism organisme dan di antar organismenya juga dengan lingkungan di mana dia berada gitu. Nah, itu bisa tumbuhan, hewan, terus juga kita manusia. Kita kan termasuk termasuk bagian dari ekologi itu. Dan juga bagaimana kelompok-kelompok organisme ini sendiri dan bagaimana dia berhubungan dengan lainnya, spesies lain, dan juga misalnya mereka juga komunitas ya, maksudnya dan populasi, dan juga kita dari sini kita berangkat ke apa itu ekosistem kan, ada biosfer, ada ekosistem. Jadi sedikit nih ada pelajaran teorinya. Dan ketika kita bicara tentang ekologi tuh kita juga bicara tentang food change, rantai makanan. Ada lagi tuh yang namanya web makanan, jaringan makanan. Tapi kita jangan ke web dulu, agak complicated itu. Jadi food change aja dulu yang rantai makanan. Kan kita tahu kan maksudnya tumbuhan berfotosintesa karena ada cahaya matahari, terus ada air, berfotosintesa menjadi sumber makanan. Dimakan oleh misalnya serangga terus dimakan oleh reptil terus dimakan oleh reptil lainnya, atau oleh burung, atau oleh hewan lain yang lebih tinggi, terus begitu sampai jadi ada pemangsa-pemangsanya lagi. Dan kemudian ketika sudah misalnya ada hewan yang mati, itu kan dia menjadi decomposting jadi lagi ada lagi nih mikroorganismenya, mau itu fungus ya, atau bakteri atau yang lain, dan itu masuk lagi ke tanah jadi lagi untuk pohon. Jadi itu terus ya, itu rantainya. Kalau nanti kita yang tentang jaringan itu agak complicated, jadi dia bisa criss crossing, tapi kita yang ini aja dulu, simple kan, kita pasti tahu semuanya karena pasti pelajaran SD, SMP, SMA biologi ini standar tentang rantai makanan. Dan ingat, kita adalah manusia, the highest food chain ya. Kita bisa makan segala macam dan bisa menghancurkan apa aja. Kalau hewan lain belum tentu bisa gitu. Mereka hanya makan apa yang mereka mereka menjadikan mangsa. Dia nggak macam-macam. Kalau kita kan banyak, mau habis ini pizza, terus besok terus nanti sebentar lagi es krim, nanti cake, nanti terus gado-gado, habis itu soto lah gitu. Kalau hewan enggak, dia misalnya walaupun misalnya singa lapar ya udah serahkannya, udah dia nggak nyimpen, oh ya itu ada lagi rusaknya banyak, saya mau simpen buat besok. Nggak, mereka nggak begitu. Jadi kita manusia adalah the highest food dalam stratanya kita yang paling tinggi. Dan kita lihat juga kayak misalnya tadi kan misalnya dari individual, populasi, komunitas, ekosistem dan lain-lain. Dan ini hanya teori ya, ekologi itu dari bahasa Yunani kan,
oikos dan logos. Jadi ilmu tentang di mana kita tinggal, maksudnya di mana subjeknya itu tinggal. Jadi house, di mana mereka hidup atau tinggal. Nah, sekarang ekosistem. Kalau kita belajar kita bicara tentang ekologi, kita pasti bicara tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah sebuah sistem di mana semua living things seperti tumbuhan dan hewan dan juga organisme-organisme kecil lainnya itu tinggal bersama dan berinteraksi yang disebut biotik karena mereka hidup, dan berinteraksi di mana ada abiotik, di mana tempat mereka tinggal, yaitu tanahnya di mana, airnya di mana, udaranya seperti apa, temperaturnya, itu yang abiotik. Jadi ini ekosistem hubungan antara si biotik yang hidup-hidup ini, makhluk-makhluk hidup, dengan yang abiotik yang lingkungannya. Jadi tanah, air, suhu dan lain-lain yang bisa membuat hal itu mempengaruhi. Selanjutnya, ekosistemnya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Indonesia. Kan tadi kan biodiversity ya, keanekaragamannya tertinggi. Nah, kita lihat sekarang, kita mau bicara tentang ekosistem. Indonesia itu adalah negara dengan rainforest, hutan hujan tropis, nomor 3 di dunia. Siapa yang nomor 1? Amazon. Nomor di Latin Amerika ya. Nomor 2 Congo Basin di Afrika. Nomor 3 Indonesia. Tapi Indonesia ini archipelago kan, kepulauan. Kita bukan mass seperti Brazil, Afrika ya, Latin Amerika. Jadi unik gitu. The largest, nomor 3 ya, largest rainforest in the world. Dan itu sangat signifikan dan kita harusnya bangga. Tapi saya sangat jarang ya dengar orang Indonesia kalau ketemu membanggakan hutannya gitu. Iya kan? Saya pernah bilang gini, waktu saya ke Afrika Selatan gitu, begitu kita mendarat di airport ya, di airportnya itu mereka tuh semua spesies kebanggaannya mereka pajang di situ, gajahnya gitu, singanya gitu. Jadi semuanya tuh mereka bangga banget gitu dengan spesies-spesies itu. Kita coba, saya juga anak-anak Indonesia tahu nggak spesies key spesies Indonesia yang sudah langka di dunia saat ini? Kayak badak, harimau Sumatera, orangutan, gajah. Itu pasti pada nggak tahu. Mereka taunya ya nggak tahu deh ya, mungkin apa yang ada di TikTok atau ada di Instagram. Tapi nggak tahu gitu apa yang ada di hutannya dan kebanggaan kita gitu sebagai spesies yang langka itu. Dan itu kan amanah dari Allah. Kenapa kita orang Indonesia dikasih itu? Nah, ini agak sedikit statistik aja bahwa ada spesiesnya, pohonnya ada lebih dari 4.000 spesies di Indonesia. Terus yang spores ya, yang kecil-kecil seperti jamur dan lain-lain, bakteri itu, kita tuh ada lebih dari 90.000 di dalam hutan Indonesia. Terus spesiesnya ada 200 lebih spesies. Dan itu masih on counting ya, karena banyak yang belum didata. Dan ada 40 juta orang yang bergantung hidupnya dengan hutan. Dan gak cuma itu, kenapa ya? Kita hutan, kita bicara pohon deh. Pohon itu ternyata itu juga punya fungsi lain. Kan kebanyakan itu pohon dilihat hanya kayunya. Padahal pohon itu dia tuh bisa jadi filter air kotor, itu difilter masuk lagi jadi air, sumber air di tanah. Jadi kalau pohonnya nggak ada yang memfilter.
Terus juga daunnya ini satu-satunya makhluk Allah yang bisa menyerap karbon dioksida dan mengkonversi jadi oksigen. Kita semua makhluk hidup perlu oksigen untuk nafas. No oksigen, ya udah selesai hidup kita kan. Kita semua memproduksi karbon dioksida. Nah, pohon itu adalah yang mengkonversinya. Tapi kita nggak pernah berpikir tentang itu, bahwa diciptakan Allah itu semua ada fungsinya. Nah, kita hanya melihat itu kayu, dan kayu ini harganya berapa. Tapi fungsi-fungsi lainnya kita belum lihat gitu. Nah, ini hanya hanya poin masalah air dan udara aja yang saya ambil. Juga nih tentang air ini ternyata pohon itu disebut sebagai menara air kalau di hutan. Jadi dia menyimpan air, terus juga menahan air banyak dan itu kan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk hidup lainnya, bagi serangga, bagi hewan-hewan lain gitu yang hidup di pohon itu. Terus juga bakteri-bakteri yang di bawahnya, semuanya tuh banyak gitu hidup bergantung pada pohon itu. Jadi bukan cuma manusia yang perlu pohon, tapi juga banyak makhluk Allah lainnya dan itu di hutan kita gitu sebagai rumah mereka. Dan tapi apa yang terjadi? Inilah kenyataannya. Apa itu? Deforestasi. Jadi ketika kita membabat rumah itu ya, rumah bagi makhluk-makhluk Allah lainnya, berarti saya nggak mau pakai kata ini, tapi maksudnya kalau seperti agak harsh gitu ya, kita tuh genociding ini makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi nggak cuma manusia ya, tapi kita kadang-kadang kan kita melihat kalau manusia udah dan kita begitu aktif gitu ya, memprotes. Tapi bagaimana dengan makhluk-makhluk ini yang nggak punya suara? Hewan, inseks, pepohonan, tumbuh-tumbuhan lainnya, nggak ada kan yang menyuarakan mereka. Ini dari logging, terus perubahan lahan. Jadi hutan itu tuh tadi kan kaya ya, mega biodiversity, keanekaragaman hayati yang begitu banyak, begitu kaya. Dan itu macam-macam kan spesiesnya. Ketika itu dirubah menjadi satu spesies, gimana? Kan pasti merusak kan tatanan kan. Jadi tatanan tanahnya rusak, juga lain-lain, dan tentu hewan-hewan udah nggak punya rumah lagi gitu. Jadinya selain itu juga aktivitas mining ya, ekstraktif industri. Nah itu hanya beberapa yang saya sebut, kita nggak detail. Nah ini nih yang detail dihitung gitu ya dari WWF itu apa, misalnya faktor ekonomi, terus ekstraktif, terus untuk kebutuhan perkebunan dan lain-lain gitu, dan infrastruktur perlu kayu banyak, jadi harus dibabat aja semuanya tanpa diperhitungkan dampaknya. Karena kita hidup hari ini, tapi generasi berikutnya mereka dapat apa? Nggak dapat apa-apa, cuma alam yang hancur. Kalau saya suka dalam beberapa tulisan saya selalu menyatakan, I don't want in the Yaumul Qiyamah mereka menuntut saya gitu. The next generation, they will ask us, why did you leave this earth in the destructive condition? Saya nggak mau ditanya itu. Itu yang membuat saya kadang-kadang serem itu, nanti kalau ditanya gimana sama generasi berikutnya. So at least kita do something. Jadi kita bisa, I try my best. Kan semuanya nanti balik ke Allah. Tapi kan kita yang disuruh kan berusaha ya. Dan ini beberapa kenapa kalau misalnya kerusakan atau kehilangan keanekaragaman hayati itu berdampak gitu.
Jadi tadi kan rumah dari para hewan hilang, terus juga pohon-pohon nggak ada, jadi jomplang semuanya, balance ya, mizan. Kalau dalam di Quran tuh disebut mizan di surah Ar-Rahman. Itu sudah kita sekarang ini kondisinya sudah jomplang. Mizannya itu udah jomplang. Kita nggak dalam balance lagi. Dan sebenarnya dampak dari salah satu ini kita baru rasakan beberapa tahun yang lalu. Zoonotic disease. Jadi penyakit-penyakit yang berasal dari hewan-hewan yang sebenarnya hidup di hutan, tapi karena hutannya sambil terkikis, terbabat, semakin dekat dengan kita, akhirnya bakteri yang harusnya untuk mereka kena ke kita gitu, dan bisa menjadi epidemik, dan kita mengalaminya ketika 2020 terjadi global epidemic ya. Jadi kita tuh udah merasakan dampak kecil jadi satu itu ya kan, hanya satu virus. Kita belum ngomong yang lain-lain, bakteri yang lain gitu yang bakalan muncul. Nah, selain itu, ini saya nggak mau bikin stres, tapi kita harus tahu dulu kondisi bumi kita saat ini gitu, nggak sedang baik-baik saja. We're not okay right now. We are actually in the crisis. So another thing is about climate change. Climate change kita sering dengar di mana-mana. Saya nggak akan going into detail tentang technicality bagaimana climate change itu terjadi karena kita nggak punya waktu malam ini. Tapi climate change adalah another monster ya yang hanging there, will impact our life. Nah, karena climate change ini awalnya itu dari suhu bumi yang semakin memanas. Jadi suhu bumi yang pemanasan global itu bukan berarti semuanya panas terus tapi kemarin di East Coast dan di Midwest itu minus sampai kayak Alaska. Berarti nggak ada dong pemanasan global. Bukan begitu pemahamannya. Jadi pemanasan global terjadi berarti bumi semakin panas itu berarti kan keseimbangannya terganggu. Ketika keseimbangannya terganggu, terjadilah ekstrim. Suhu dan cuaca ekstrim. Jadi yang panas sekali kita di LA tahun lalu di Southern California mengalami dengan kebakaran di mana-mana ya. Tahun ini ekstrim dingin, sangat dingin sampai seperti kutub kan. Katanya teman-teman saya di New York, udah nggak perlu lagi ke Alaska, kita udah Alaska di sini, ya kan? Itu jadi bukan berarti pemanasan global semuanya terus jadi panas terus, tapi itu pemanasan global itu berarti merusak tatanan. Kan semua ini diciptakan Allah semuanya sudah dengan tatanannya. Tuh. Nah, kita dari aktivitas manusia ini kita tuh mulai dampaknya merusak tatanan itu dan begitulah jadinya akibatnya. Ini adalah bagian dari, kalau kita bicara tentang perubahan iklim itu ada namanya gas rumah kaca, dan gas rumah kaca ini dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas seperti di dalam gambar ini. Jadi yang sering disebut adalah fossil fuels. Jadi energi fosil. Yang di mana-mana ya kita masih pakai, untuk mobil kita perlu energi fosil, untuk aktivitas misalnya industri, terus pesawat, semuanya gitu, kapal, hampir berbagai kehidupan kita itu kita pakai energi fosil. Dan energi fosil itu menghasilkan karbon dioksida yang semakin banyak kan sebenarnya pohon ya yang bisa mengabsorpsi dan tapi kan pohonnya tadi ditebang, jadi dia melayang-layang di atmosfer kita, dan itu menjadi selimut bagi bumi kita yang membuat bumi makin panas. Nah itu jadi, dan ada hal-hal lain, nggak cuma itu aja. Jadi di gambar ini sebenarnya menggambarkan banyak gitu. Nah, kenapa sih emangnya kalau misalnya karbon dioksida itu gitu, emisi ya, karbon emission itu,
kenapa sih kita menyebutnya emisi? Kenapa emangnya itu ngaruh gitu? Emangnya berdampak ke kita? Nah, kita nih, jadi saat ini dengan penggunaan kita yang sebegitu masifnya dari energi fosil, kita menjadikan atmosfer kita itu seperti WC, seperti toilet. Kita buang semuanya itu ke udara. Dan jadilah itu it's a pollution di atmosfer kita. Dan itu 24 hours 7 days a week. Terus-terusan, non-stop. Jadi kayak di sini sebutnya open sewer. Jadi kita kayak buang aja terus gitu, buang ke ini. Seakan-akan ya udah itu kayak tempat sampah, padahal akan di situ ya di atmosfer. Nah, ini saintis mengatakan bahwa jumlahnya yang kita buang itu 500.000 energi itu 500.000 yang sama dengan itu tiap tahun selama sepanjang tahun, dan itu sama dengan energi yang dilepaskan dari bom atom generasi pertama. Itu yang kita lakukan sekarang. Tapi kan karena kita nggak buar gitu ya, jadi nggak kayaknya biasa-biasa aja. Padahal itu yang kita lakukan. Nah, ini bisa dilihat. Ini yang kita lakukan setiap hari. Cuma nggak seperti ini kelihatannya, jadi kita biasa-biasa aja. Tapi sama hitungannya. Dan menjadi yang tadi pemanasan global kan semakin panas ya, kita melepaskan itu karbon dioksida itu kan membuat semakin panas. Dengan melepaskan kita ke atmosfer, dia juga menghangatkan laut kita. Jadi seperti sup, kayak lagi masak air, ibu-ibu. Jadi kayak lagi masak sup, bakso gitu. Itu kayak gitu menggelegak terus ya. Jadi semakin panas, semakin panas. Dan semakin panas itu saya hanya bicara ini temperaturnya ya. Kita belum bicara tentang dampak terhadap spesies-spesies yang hidup di laut. Banyak yang mati. Jadi terumbu karang itu menjadi putih, itu bukan bagus ya, Bu. Orang-orang suka bilang, oh bagus ya terumbu karangnya putih. Itu berarti mati. Kalau udah putih itu udah mati. Jadi tercekek gitu itunya istilahnya. Jadi mati. Justru terumbu karang itu harusnya warna-warni. Nah itu jadi ini kita seperti memanaskan laut kita. Dan karena udaranya karena cuaca ya temperatur semakin panas, sehingga tuh jadi mempengaruhi juga nih evaporasi dari uap air. Jadi ini dibilangnya sky rivers, I think, namanya floating rivers. Jadi itu seperti sungai sebenarnya di uap air itu di udara, kita nggak bisa lihat. Tapi begitu gitu, sangat kayak sungai. Nah, moisture-nya semakin tebal gitu. Ini kan cuma sedikit tentang hidrologi kan. Kita kan biasanya kan dari evaporasi itu kan kalau udah tebal jadi awan kan terus jadi hujan diserap terus ada yang ke sungai, ke laut, itu nanti terus balik lagi jadi evaporasi lagi terus ya, itu ya modelnya cycle gitu hidrologi. Tapi kalau semakin banyak dia juga semakin besar yang turun hujannya semakin besar, dan itu namanya sekarang istilahnya adalah rain bomb. Jadi rain bomb, jadi bom hujan. Yang terjadi pada akhir November kemarin di Southeast Asia, yang parah itu kan di Sumatera, itu adalah rain bomb. Jadi sekali biasanya hujannya rintik-rintik gitu ya. Ini enggak, jadi kayak satu ember besar ditumpahin, brok, gitu.
langsung. Sehingga siapa yang bisa menahan itu? Nggak mungkin. Sementara, jadi yang terjadi di Sumatera sebelumnya adalah kekeringan yang sudah cukup lama. Karena tadi kan global warming ya, climate change, like perubahan iklim. Terjadi kekeringan yang begitu lama sehingga tanah pun pecah-pecah. Tanah yang sudah terkena kekeringan sekian lama atau terjadi kebakaran, dia nggak akan bisa menyerap air lagi. Sementara kan ini tadi terus supnya ya, airnya terus kan, ini uap airnya terus kan bertambah tebal, jadi dia terjadilah badai-badai gitu ya, yang atau hujan tadi, rain bomb, bom hujan yang sedemikian, jadi tanah udah nggak bisa nahan, rain bomb tambah banyak, dan inilah yang terjadi. Hitungan detik, semuanya hilang. Hujan turun tanpa henti. Sungai yang tenang berubah menjadi monster yang mengamuk. Air datang bukan hanya membawa banjir, tapi juga batu, lumpur, pepohonan, seperti amarah alam yang selama ini diam. Rumah-rumah hanyut, jembatan roboh, dan ribuan orang hanya bisa berlari tanpa sempat menyelamatkan apapun. Tangisan anak kecil bercampur dengan suara sirine. Ada yang kehilangan rumah, dan ada yang kehilangan seseorang yang mereka cintai. Di balik bencana ini ada sebuah kenyataan pahit. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan hujan ekstrim membuat tanah tak lagi mampu menahan air. Alam memberi tanda, tapi kita terlalu sering mengabaikannya. Sekarang ribuan orang mengungsi, tidur di lantai dingin, menunggu bantuan, dan berharap hari esok tidak lagi penuh ketakutan. Mari kita bantu, mari peduli, karena hari ini mereka korban. Besok mungkin kita. Pray for Sumatera. Juga selain itu, ini ya yang terjadi, tanah longsor, landslide. Ya, jadi tanahnya juga jadi lemah, nggak bisa menahan apa-apa. Karena kan tadi udah kekeringan. It's a drought for some time, so the soil is already dry. They cannot hold water anymore. And then they got the rain bomb, rain just. That's why itu jadi terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Dan kita bisa lihat ini seperti ini dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan sekarang baru-baru ini juga di Jawa Barat kalau nggak salah saya juga terjadi. Di Tegal juga. Iya juga. Iya. Nah, ini akan terus menurut ahli meteorologi, si hujan ini masih akan rain bomb begitu. Dan kita bagaimana kan? Nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini dampaknya jadi kehancuran. Juga kalau kita, maksudnya walaupun kita punya duit juga bagaimana gitu melakukan rehabilitasi sekian banyak. That's no way gitu. Ini kayak jadi ini it's a wake up call for everyone to to realize what we have and how we are responsible to take care untuk sebagai amanah kan. Nah ini pada akhir Desember, pertengahan Desember ya, Kompas ini membuat kajian. Di depan Kompas bisa dilihat nih visualisasinya langsung. Kalau tutupan mangrove tapi coba. Jadi yang hijau itu tutupan hutan, yang kuning yang udah dibuka. Terus di bagian belakang penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah seharusnya tapi realitanya penggunaan lahan malah difungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Bahwa selama 1990 sampai 2024 bila dibuka di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera
Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Kalau dikonversiin per hari, ditemukan angka 99,46 hektar hutan hilang per hari. Nah, angka ini tuh setara sama hilangnya 139 lapangan 139 lapangan sepak bola besarnya hutan yang hilang setiap hari. Jadi setiap hari 139 lapangan sepak bola ukurannya hutan yang hilang. Dan ini peta tutupan lahannya, tutupan hutan dari tahun 90 ke 2010. Bisa dilihat yang hijau-hijau, yang hijau yang dark green ya, hijau tua itu yang semakin berkurang, sangat signifikan tuh. Jadi itu gitu. Kita mungkin nggak melihat langsung, tapi kalau kita melihat ini kita jadi menjadi sedih dan harusnya menjadi wake up call ya. Jadi kita harus lebih aware. Nah, dalam Al-Quran Allah bertanya kepada kita, fa aina tazhabun? Mau kemana? Kita ini mau kemana? Gitu. Nah, kalau ini kajian dari para ahli ini sebenarnya sudah reportnya tuh udah tahun 2006 dan ini sangat konservatif angkanya karena biasanya saintis tuh mereka sangat konservatif angkanya gitu, nggak bombastis gitu, jadi sangat paling rendah. Kenapa sih memang kalau misalnya banyak orang tanya, emang kenapa kalau misalnya kenaikan suhu 1 derajat emang ngaruh gitu? Bagi kita manusia mungkin 1 derajat nggak pengaruh. Kalau berapa 5 derajat juga ngaruh. Kalau panas pun kita ada AC, ada kipas angin. Tapi di alam nggak bisa seperti itu. Jadi kalau 1 derajat saja kenaikan suhu 1 derajat itu sudah mulai berpengaruh kepada ketersediaan air, sumber air. Terus juga ekosistem. Yang saya tahu dari teman-teman yang ahli orangutan ya, kajian orang, kalau naik 0,5 derajat Celcius aja, orang hutan itu udah kehilangan makanannya. Karena kan mereka makan insek-insek itu. Insek, reptil itu sangat sensitif dengan perubahan cuaca, perubahan temperatur. Jadi begitu temperaturnya naik, mereka mati, nggak bisa survive. Nah, kalau si orang hutan nggak ada pangan, dia mati juga kan lama-lama. Dan itu banyak terjadi. Yang pertama tuh reptil yang akan banyak hilang. Dan prediksinya dari laporannya IPCC, yaitu para saintis dunia untuk perubahan iklim, mereka dalam reportnya yang beberapa tahun lalu menyatakan bahwa by the end of the century, jadi tahun 2100-an ya, by the end of the century kita ada setengah 50% dari spesies di bumi ini hilang lenyap dan nggak bisa kembali lagi. Jadi ini tuh seperti zaman Ice Age ketika banjir Nabi Nuh. Tapi kan waktu itu Allah memberikan komen ya ke Nabi Nuh untuk ambil semua spesies berpasang-pasangan. Karena kalau yang nggak diambil udah punah. Gitu. Jadi, nah ini apakah kita seperti membuat menuju ke arah sana gitu, tapi dari perilaku kita manusia yang maksudnya merusak ini. Dan sebenarnya dari climate change itu sendiri juga akan berdampak pada diri kita, komunitas manusia. Jadi dari pertama pasti karena suplai air gitu, ketersediaan air akan terganggu. Kemudian karena air, maka pangan pun akan terganggu karena agriculture ya, pertanian akan terganggu, dan dampak terhadap kesehatan. Karena ada kayak amoeba misalnya atau bakteri, nyamuk sekarang udah bisa
di tempat-tempat, dia bisa survive di tempat-tempat yang dulu nggak ada nyamuknya. Karena kan semakin hangat, jadi nyamuknya bisa gitu. Iya, nyamuknya banyak. Terus juga dengue kan mulai naik kan. Dengue kan dulu hanya di tropis, sekarang udah ada, mulai di selatan, bagian selatan United States udah ada dengue sekarang. Di Florida gitu udah. Karena semakin lama semakin bisa survive. Dan itu baru satu spesies nyamuk. Nanti ada lagi bakteri lain, mungkin apa saya juga nggak tahu, itu para ahli banyak yang mengkaji itu. Nah, kalau kita lihat aja nih dari urusan tentang pangan aja udah sebegini jelimetnya dampaknya. Kemudian soal air juga, ketersediaan air juga sangat complicated ya, kompleks. Terus juga tentang human health ya, juga banyak lagi gitu. Nah, dan climate change akan menjadi menjadi the biggest ya, tentang global ketahanan kesehatan ya, untuk jadi menjadi dampak terhadap kesehatan di abad ini gitu, karena dari perubahan iklim itu sendiri. Kita bisa lihat sendiri polusi di mana-mana, dan tadi kan resources yang diambil gitu saja, terus sampah ya, maksudnya waste di mana-mana. Kemudian ini juga ekstrim ya, ekstrim weather gitu, cuaca ekstrim itu terjadi banyak sekarang kan, dan semakin sering gitu terjadi. Nah itu juga, dan karena itu akan terjadi migrasi, karena orang-orang yang nggak bisa lagi tinggal di sana, misalnya yang seperti tadi tanah longsor, satu desa hilang semua. Nah itu yang satu desa semuanya meninggal, tapi mungkin ada anaknya, ada siapa yang survive, mereka mau tinggal di mana? Mereka harus pindah kan, nggak bisa lagi tinggal di situ, udah nggak layak. Nah ini yang kita khawatirkan terjadi. Kita sudah mengalami pandemi, kita udah merasakan di mana itu dunia like lockdown, terus berpengaruh terhadap ekonomi. Dan kalau terjadi climate crisis semakin parah, dan yang paling kita takuti adalah ecological collapse. Kalau kerusakan ekologi ini hancur, dan yaitu yang tadi tidak kembali lagi, yang 50% dari spesies bumi ini akan punah. Bagaimana anak cucu cicit nanti ke depan survivalnya? Jadi kita tuh at the crossroads as humanity. Tapi kan sudah disampaikan dalam Al-Quran tentang doroba fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Corruption ya, fasad itu kan tadi fasad, semuanya kita baru kita lihat itu adalah fasad kan, dan dari tangan-tangan manusia sendiri. Tapi itu sebagai wake up call, Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa ya ini wake up call, apakah kamu mau kembali ke your senses gitu ya, kesadaran kita bahwa bumi ini adalah amanah, dan kita sebagai khalifah kita akan ditanya nanti tanggung jawab kita, apa yang kita perbuat. Nah kalau saya melihatnya bahwa climate change, ecological crisis, mungkin orang-orang bicaranya tentang ini adalah isu politik atau hanya isu sains. Kalau menurut saya ini adalah isu moral dan spiritual. Karena ini adalah spiritual kita sebagai manusia ya, nggak hanya muslim, tapi kita sebagai manusia, semuanya manusia itu kita ada krisis spiritual pada hari ini ya, abad ini. Dan dalam Quran sudah dinyatakan bahwa Quran adalah divine guidance kan, dan ayat ya, sebagai ayat-ayat dari Allah. Tapi ayat kan juga berarti kan ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ada yang dari Quran, ada juga yang dari nature, yang dari alam ini sendiri juga sebagai
kitab yang terbuka yang harusnya kita refleksi juga gitu. Dan Islam kan mengajarkan untuk adil, terus juga moderation ya, dan juga kita punya responsibility. Nah, ini saya selalu mengingatkan bahwa ikra untuk membaca ayat-ayat Allah nggak cuma ayat dalam Quran, tapi kita juga harus lihat ayat dalam nature, dalam alam. Jadi itu sebetulnya harusnya berkomunikasi sinkron gitu. Kalau kita baca Quran, kita harus refleksi juga dengan alam. Nah, itu yang menyambung. Dan karena Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa bumi ini adalah masjid. Kita kan boleh sholat di mana aja selama tidak daerah najis. Berarti kalau nih Masjid At-Thahir sangat indah, bersih, bagus, wangi. Kenapa kita tidak menjaga bumi kita seperti itu? Padahal kan bumi adalah masjid dan harus kita jaga purity-nya ya, kesucian bumi. Nah, ini saya akan just cepat aja jadi poin-poin dalam Islam yang membawa kita kembali untuk mengingatkan kita bahwa kita punya responsibility, punya tanggung jawab karena bumi ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita pertama of course tauhid ya. Kita pasti semuanya sebagai muslim kita tauhid nomor 1. Dan dari tauhid itu kita melihat bahwa semua itu terkoneksi, interconnected, semuanya itu worshiping Allah gitu. Semua makhluk kan. Semua makhluk, dengan caranya masing-masing. Semua hewan, semua tumbuhan kan bertasbih kepada Allah. Jadi mereka itu juga bagian dari komunitas. Mereka itu kalau saya berbicara diskusi sama teman-teman saya bahwa mereka itu adalah sebagai muslim juga gitu. Kalau suami saya selalu bilang gitu, kucing tuh muslim, burung muslim gitu. Jadi dia juga muslim kayak kita, tapi mungkin dia beribadahnya dengan cara yang berbeda. Tapi ini gitu, jadi mereka adalah bagian gitu, bahwa alam ini kan ayat Allah. Jadi kalau alam ini kalau spesies itu hilang 50% dari spesies, itu kayak kita menghilangkan Quran ayatnya 50%. Kalau berpikir kayak gitu kayak oh ya Allah, Terus ini mizan ya, tadi saya udah sebutkan yang di surah Ar-Rahman bahwa semua diciptakan Allah itu dengan balance, dengan ada prinsipnya dan ada bagiannya masing-masing. Jadi kita tuh ditugasi untuk menjaga dan jangan melampaui dari batasan itu. Tapi saat ini kita sudah melampaui, jadi kita sudah menjadi zalim sebenarnya. Zalim. Unjust gitu ya terhadap bumi. Karena kita mengganggu keseimbangan itu. Dan ini kan poinnya dari topik hari ini adalah amanah. Ini pasti Bapak Ibu udah sangat sering dengar dari surah Al-Ahzab bahwa gunung dikasih mau nggak jadi dikasih amanah untuk menjaga bumi, nggak mau, nolak. Terus semuanya pada ditawarin kan sama Allah. Dan yang bilang iya siapa? Yang bilang mau? Manusia. Jadi berarti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi itu bahwa ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan lagi tadi seperti yang disampaikan tadi dari hadis, ini juga di dalam Al-Quran juga ada beberapa sebenarnya ayat yang menyampaikan bahwa kita adalah sebagai khalifah. Jadi khalifah itu jadi seperti manager gitu, caretaker. Kita bukan owner, kita nggak bisa seenak-enaknya aja gitu. Jadi kita caretaker, bos kita adalah Allah gitu, akan diminta pertanggungjawabannya.
Jadi this is the trust dan fitrah ya, maksudnya kan semua ini diciptakan dengan fitrahnya, gitu, dengan menurut sunatullah. Jadi kita nggak bisa mengubah-ubahnya seenak semaunya kita. Itu pasti akan ada dampaknya ketika kita bermain-main dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Dan ini ada beberapa poin juga di dalam Al-Quran yang menurut saya adalah etik ya, guidance ya, pedoman etik dalam untuk kita bagaimana sih mengamalkannya gitu, mempraktekannya. Kan misalnya jangan jadi mubazirin, karena mubazirin itu adalah saudaranya setan. Terus juga kayak makan, minum, tapi nggak boleh eksesif. Nah, kita sebentar lagi mau Ramadan kita puasa siangnya sampai habis maghrib, wah langsung eksesif. Itu jadi warning ya, maksudnya kita jangan sampai eksesif. Nanti hilang pahala kita, udah lapar dan haus, menahan hawa nafsu, terus begitu habis maghrib boleh dilepas hawa nafsunya ya? Enggak dong, kan ini lagi training, jadi harusnya juga dikontrol gitu. Jadi ini ayat yang sering disebut-sebut dari surat Al-A'raf, kalau mau puasa, mau Ramadan, selalu bahwa nggak boleh eksesif gitu, karena Allah doesn't like israf ya, eksesif. Jadi moderation itu the lifestyle of Muslim ya, wasatan, Jadi ini ya, poinnya gampang kan, ibu-ibu, bapak-bapak, tauhid, mizan, khilafah, amanah, fitrah, itu kosa-kosa kata yang kita udah umum lah, tapi bagaimana itu yang kita tekankan dalam prakteknya gitu, dalam kehidupan, bahwa itu bukan hanya cuma dalam ayat-ayat atau dalam ceramah-ceramah gitu. Itu bukan hanya sebagai retorika, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu, apa sih yang bisa kita lakukan? Kan saya bukan, mungkin Bapak Ibu, tapi kan saya bukan aktivis lingkungan, saya saya nggak bisa buat-buat. Bisa. Nih, dari hadis aja removing ya, removing harmless ya, kayak batu kan contohnya selalu dipakai tuh, ada batu di jalan tuh kita singkirkan gitu ya, itu termasuk dalam sedekah kan. Jadi nggak hanya itu gitu ya, tapi kita bisa lihat apa sih yang misalnya harmfulness yang lain yang bisa kita lakukan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu gitu sebagai inspirasi kita dari hadis-hadis Rasulullah, dari sunnah Rasulullah, dan juga mungkin tentang air, konservasi air. Kita mulai dari kita berwudu, karena kan kita muslim, kita sholat 5 waktu harus wudu, harus gusul, semuanya harus perlu air. Nah, bagaimana sih kita menggunakan air untuk yang ibadah aja? Kalau kita sudah aware, insya Allah untuk yang lain-lain kita juga aware bahwa nggak membuang-buang air. Apalagi kita tinggal di Southern California yang drought ya, yang maksudnya air sangat menjadi krisis gitu di sini. Lalu juga kalau ini kan menanam, hadis menanam, kalau dunia sudah mau kiamat, kalau ada bibit di tanganmu, ada biji, tanamlah. Kenapa sih udah mau kiamat aja suruh nanam? Ya kan? Pernah berpikir ya kayak gitu, udah besok kiamat, terus ngapain kita nanam pohon gitu? Jadi berarti yang disuruh ini adalah hope. You do it. Hasil bukan urusan kamu, tapi you do it. Gitu. Jadi itu poinnya ini saya tuh nggak pernah berpikir juga, maksudnya ini hadis ini saya temukan dengan konteks yang berbeda ketika saya kerja di Aceh setelah tsunami. Ketika saya desperate karena nggak mau menanam mangrove, nggak ada yang mau, karena kan mereka kehilangan seperti ini kan.
seperti kejadian yang banjir bandang ini, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segala macam. Terus saya, oh ya mari Pak, Bu, kita nanam mangrove. Mereka bilang, hah? Buat apa nanam mangrove? Saya itu perlu rumah, perlu ini. Waktu itu saya sangat frustasi, gimana ya caranya. Terus teman saya bilang, kenapa nggak dari ajaran Islam? Pakai dari ajaran Islam dong. Saya bilang, hah? Dari ajaran Islam? Orang ini menanam mangrove kok dari ajaran Islam? Nah, terus saya cari-cari, ya ini hadis ini yang sebenarnya udah sering didengar, tapi saya nggak pernah, oh ya, itu kayak kiamat kecil mereka, ya kan? Tapi ini ada seedlingnya tuh, saya udah beli bibit banyak, tinggal mau ditanam bersama-sama sama komunitas gitu, beberapa desa. Akhirnya saya bilang, oh iya, tapi kan dalam Rasulullah bilang begini dalam hadis. Mereka langsung berbalik 180 derajat, oke Bu, mana bibitnya? Sini kami tanam. Saya langsung kayak, hah? Ya karena itu kan kalau dari Islam bilang gitu, ya udah kita akan kerjakan. Subhanallah, kenapa kita nggak pernah berpikir bahwa dari sunnah, dari Quran itu banyak juga yang bisa menjadi inspirasi kita. Dan Rasulullah SAW kan bilang kalau Muslim menanam itu jadi sedekah ya. Maksudnya mau dimakan sama hewan, insek, bakteri, atau siapa yang mendapatkan manfaatnya, atau kalau ada buah-buah yang dimakan manusia atau hewan, ya itu jadi sedekah kita. Jadi gampang kan bersedekah, cuma nanam aja, nanti juga jadi sedekah gitu. Dan jangan lupa nih ya, ini topiknya Green Initiative ISNA tahun ini untuk Ramadan adalah kompos. Jangan lupa kita coba-coba mengkompos Ramadan ini, insya Allah Bapak Ibu, karena kompos itu dia bisa kalau dibuang ya, kalau dari organik kan ya, dia bisa menghasilkan gas metana yang itu lebih berbahaya untuk kesehatan kita ya, untuk kesehatan manusia. Dan gas metana itu juga salah satu gas rumah kaca. Jadi selain karbon dioksida, metana juga menjadi komponen untuk pemanasan global itu juga gitu. Jadi kalau kita biarkan yang organik ini ya, yang sampah-sampahnya nggak kita kompos, itu dia akan menghasilkan metana. Jadi kompos bisa kecil-kecilan gitu, dari kulit-kulit atau sisa-sisa potong-potong sayur di kitchen ya. Jadi simple gitu. Dan kalau kita lihat bahwa ini adalah cycle yang ada juga dalam Al-Quran gitu. Saya karena kemarin itu saya menulis tentang pengalaman saya kompos dan bagaimana, sehingga karena saya harus nulis artikel, saya jadi nyari-nyari apa ya di Quran yang disebutkan tentang kompos. Ternyata ini dalam surat Al-An'am, bahwa ya Allah itu ini tentang cycle. Surat Al-An'am ayat 95. Tentang cycle kan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, terus balik lagi, cycle lagi gitu. Nah, exactly ketika kita composting, itu yang kita lakukan. Ini udah sampah-sampah, mati. Tapi kita proses, itu dimakan oleh bakteri dan organisme lainnya. Bagi mereka itu makanan, terus dihasilkan. Jadi kompos tanah kita tanam lagi, mau sayur atau pohon atau yang lain, itu jadi tumbuh lagi. Ntar hasilnya kita makan atau dimakan hewan, terus balik lagi terus aja, jadi cycle. Nah itu dan juga compassion terhadap hewan ya, ini sih seringnya disebut tentang yang menyelamatkan kucing, atau juga tidak mempedulikan anjing ya, yang jadi bisa masuk surga, bisa masuk neraka hanya karena kita menolong hewan. Dan semua makhluk kan, Rasulullah bilang bahwa semua itu semua yang kalau kita sayang kucing atau peduli ya terhadap hewan, itu semuanya ada ininya, ada pahalanya. Ini nih saya buat ngajarin keponakan saya, jadi makanya gambarnya gitu, bebek-bebek, karena maksudnya kita harus ajarin dari kecil-kecil, dari mereka punya compassion terhadap hewan, karena hewan itu juga makhluk Allah. Jadi kalau kita compassion terhadap hewan, itu juga dihitung sebagai mendapat pahala.
Dan ini juga nih catatan untuk apa? Untuk Ramadan, bahwa kita satu per tiga, one third, one third, one third, sepertiga, bahwa di apa? Di perut kita, di lambung kita tuh sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Jadi jangan langsung lapar mata terus langsung semuanya, sehingga begat terus nggak bisa sholat tarawih. Ya, jadi kira-kira itu ya, apa, bahwa key message-nya gitu ya. Kita yang selalu kita ingat bahwa dalam Islam itu moderation dan just ya, just, harus adil. Jadi ini yang etiknya. Jadi gimana, how do we get there? We're just going to go first. Ini kayak personal sustainability. Maksudnya kalau mau praktis ya. Kalau makanan kan kita halal, thayyib. Terus tadi kan kalau air jangan mubazir gitu. Terus energi juga yang efisien. Terus waste ya, jangan banyak terbuang-buang. Terus bagaimana community gitu, bersama-sama gitu, dilakukannya bersama-sama, berjamaah, karena itu akan membuat kita lebih semangat gitu. Misalnya nih kan, consuming local food in season ya. Terus ntar kita bisa, kalau mau lagi nanti kita bikin sesi yang kenapa halal and thayyib gitu. Halal, kita biasanya fokus sana halal, tapi ternyata nggak thayyib. Tapi karena kita nggak pernah, kalau halal ya udahlah, kita ini, padahal ternyata nggak thayyib. Kita nggak sampai sejauh itu. Padahal kan ayatnya halal wa thayyib, halalan wa thayyiban, satu gitu, satu pasang, nggak bisa pecah-pecah. Nah, kenapa kita consume local food atau in season? Karena ternyata kan semua pangan itu tuh ditransport, dan transport itu lagi tadi pakai apa? Fossil fuels. Jadi ada karbon yang di emitted ya, ada emisi karbonnya yang itu nggak dihitung dalam harga yang kita beli ya, sayurnya aja, tapi emisinya nggak dihitung di situ. Nah, siapa nanti yang bayar? Generasi berikutnya. Ini juga food waste ya, tadi yang saya jelaskan bahwa bisa menghasilkan gas metana kalau nggak dikompos. Jadi yang bagus sih kita nggak food waste ya, tapi kan nggak mungkin, kalau masakan pasti ada waste ya, yang dikit-dikit itu, nah itu bisa dikompos. Dan juga refuse, ini nih yang sering lupa kan, biasanya kan recycle, reuse ya, recycle. Tapi refuse juga, saya nggak mau pakai, saya nggak mau, saya nggak perlu, gitu. Jadi kita harus bisa say no, saya nggak perlu, sudah cukup gitu. Nah itu, jadi yang mungkin itu juga harus latihan. Mungkin bulan Ramadan bisa tuh buat latihan refuse. Nah ini yang lebih detail, bagaimana rating sih yang paling ini. Rating itu tadi, jadi lihat Quran, lihat alam, Quran, alam, ayatnya gitu, synchronize. Jadi saya mau nanya nih sekarang, apa kira-kira praktis gitu ya, aktivitas yang eco-conscious, yang tadi gitu, contoh-contoh itu yang saya sebutkan, yang dari Bapak Ibu sekalian, yang bisa, yang sehari-hari aja, simpel-simpel, yang bisa dilakukan dari yang menggunakan dari ajaran Islam, dari Islamic values. Kira-kira apa? Ada nggak? Iya. Saya alhamdulillah Alhamdulillah ya kan, dikompos. Alhamdulillah, jadi iya, alhamdulillah ya sih, dikompos itu kita sendiri sih, kalau bisa kita pakai langsung tanahnya, jadi kita untuk tanaman lagi. Jadi itu saya juga kompos di rumah, jadi banyak composting. Terus selain itu ini ya, untuk sorry. Jadi kalau kita kan ini mau transformasi ya, maksudnya ini semuanya kita bisa lakukan sendiri-sendiri di rumah,
tapi juga bagaimana kita melakukan ini bersama-sama dan bisa membawa transformasi gitu, perubahan gitu. Jadi kita saling mengingatkan dan alhamdulillah kita less than a week we're going to have Ramadan, and Ramadan is the best moment to change ourselves and to do it within community. Jadi bersama-sama saling terserah dia mau bikin apa. Mungkin di Al-Tahir ada WhatsApp group, siapa yang mau ngingetin apa gitu. Misalnya ingat kalau berwudu jangan sampai wasting ya, maksudnya jangan mubazir. Jadi terus mungkin makanan gitu, jadi nggak ada waste food. Nah juga terus mungkin mulai bisa kita belajar nih gitu. Kalau misalnya punya waktu, punya interest, bisa misalnya beli bukunya, atau ini bukunya saya kasih yang bahasa Indonesia tahun lalu, ada di sini, ada di Masjid At-Tahir. Nanti saya mau kasih buku ini juga. Terus ada lagi ini beberapa buku, ada berapa mulai ya, mulai penulis-penulis Muslim yang menulis tentang environment dengan berbagai level ya, tentunya sesuai dengan interest kita. Dan ini yang the animal lawsuit against humanity ini adalah the Brethren of Purity, Ikhwanus Safa. Jadi ini cerita dari Ikhwanus Safa di abad ke-11, itu zamannya Abbasid ya, the Abbasid. Mereka tuh membuat kisah ini gitu, fable ya. Jadi sebenarnya nggak kisah. Tapi kenapa mereka menulis ini? Karena itu zaman Abbasid. Ingat, ini zaman Abbasid, bukan zaman sekarang. Mereka sudah melihat kayak, oh ini kok manusia merusak alam ya, merusak hutan. Jadi hewan-hewan pada menderita. Nah ini hewan-hewan itu menuntut manusia gitu ke pengadilan. Ini yang versi anak-anaknya saya punya. Yang versi PhD-nya ada juga. Itu lebih berat, itu ada juga yang di studi untuk PhD. Ada juga itu dari. Jadi yang membuat amazing, banyak orang nggak tahu tentang Ikhwanus Safa ini ceritanya. Gitu. Nah ini mungkin kita waktunya juga untuk dongengin anak-anak juga dengan ini. Jadi sehingga mereka tumbuh ya rasa kepeduliannya gitu terhadap alam, baik alam, terus tumbuhan, hewan-hewan dan lain-lain. Dan ini baru-baru ini ada buku juga kalau Bapak Ibu yang suka tanam-tanaman, suka buah-buahan ya, tanam. Ini ada buku Plants in the Quran. We are in the backyard, we're trying to do like Quran, inspired by Quran, yang kita tanam gitu, kayak anggur gitu yang di mention di Quran atau di hadis gitu. Jadi dan kita sebenarnya di California bisa, karena kita punya weather ekosistem kita tuh mendukung untuk itu kan, untuk kayak delima itu kan buah surga ya. Ini kan delima covernya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu suka yang tanaman, bisa beli buku kayak ini. Ini di ilustrasinya bagus banget. Dilukis ya semuanya tumbuhannya. Dan yang menulis tuh ini ahli biologi muslimah. Jadi dia studinya biologi, tapi terus dia studi di Quran. Jadi ini hasilnya adalah buku ini, Masya Allah. Dan lagi untuk mengubah semuanya, kita harus semua ikut serta ya. Gak bisa kita sendiri, cuma satu orang nggak mungkin merubah. Ini kita harus semuanya, semua punya tanggung jawab. Semua kita bersama gitu melakukan. Ya sama kayak sholat kan berjamaah. Lebih banyak pahalanya daripada kita sholat sendiri. Dan ini yang saya atau hijrah ya. Nanti setelah Ramadan kita kan tahun baru Islam kan hijrah. Kalau saya menyebutnya hijrah, transformation. Bahwa ini salah satu quote dari artikel yang saya tulis, bahwa tadi yang saya sebutkan bahwa kalau musnahnya spesies-spesies itu dari muka bumi, itu bagi saya itu sama dengan kita menghapus ayat-ayat di Al-Quran. Coba kalau ada yang announce, saya mau hapus satu ayat di Al-Quran, dan dia bikin
sosial media. Kira-kira reaksinya gimana? Pasti wah kan heboh. Tapi kenapa nggak ada yang peduli bahwa udah diumumkan bahwa di end of this century 50% of the species on this earth will be vanished, extinct, hilang, punah. 50% dari spesies. Berarti kan itu kejomplangannya coba. Tadi kan mizan. Berarti kita sama sekali nggak mizannya itu udah jomplang abis. Gitu. Jadi itu berarti seakan-akan erasing ya, menghapus 50% dari ayat di Al-Qur'an. Nah, jadi gimana kalau masjid, Islamic school atau lain-lain mau sustainable. Kalau Masjid At-Thohir udah mulai ya ada this kind of talk ya untuk menginspirasi. Ini masjid di Cambridge, UK, dan masjid di Cambridge, UK, very beautiful. Dan arsitekturnya mengikuti arsitektur lokal. Jadi inspired by Irish Scottish gitu, nggak kayak masjid kan. Dan kayu-kayunya juga dari setempat ya, dari Britain, Scottish, Ireland. Itu terus dia ada community gardennya juga mereka, dan community gardennya nggak cuma buat muslim, buat semua orang yang tinggal di daerah situ. Kemudian juga kalau misalnya bisa untuk kita mulai melihat renewable atau alternative energy, ini Islamic Center of San Diego yang dulu saya selalu bikin talk kayak gini juga, sering berkali-kali, dan tapi masih nggak mempan. Akhirnya udah 3 tahun lebih ya, kita pindah ke Riverside. Tahu-taunya Imam Toha Hasan, imamnya bilang ke saya, Sister Nana, the board said we're going to put the solar panel. I said, oh Masya Allah, Allahu Akbar. Kan saya pikir gini, aduh saya ngomong-ngomong kayak gitu kayaknya nggak ngaruh deh. Maksudnya ya mungkin ya bikin sesi seperti ini, tapi belum ada perubahan. Nah ini mulai dan berubah, dan mereka sangat bangga karena kalau ditanya masjidnya di mana, itu yang ada solar panelnya, dan semua orang masjid yang ada solar panelnya di Islamic Center of San Diego. Kemudian juga agriculture ya, farming ya, pertanian. Ini berapa sister, itu Sister Nisa di Garut yang atas, sini ada sister yang di Jordan. Mereka mulai gitu ya, para petani muslim mulai melihat bahwa kita harus kembali ke sunnah, bahwa kita harus sustainable gitu. Jadi sustainable tuh ya kayaknya sih keren ya bahasanya, padahal itu sebenarnya ya balik lagi ke ajaran Islam. Itu karena Rasulullah selalu ngajarin kita untuk karena sustainable itu kan balance tadi kan, mizan gitu. Jadi kita nggak merusak gitu. Nih kalau atau bisa ya kayak ibu bisa grow your own food kalau ada backyard, atau kalau ada community garden ikutan community garden gitu loh, barengan. Nah, di Indonesia juga mulai eko pesantren ya, jadi pesantren mulai tuh sekarang dikasih plot-plot di pesantrennya untuk nanam gitu. Ada juga yang saya lupa ya exactly seperti apa. Jadi mereka harus dikasih plot, mereka harus menghasilkan gitu selama dia nyantri di situ gitu. Jadi kalau tadi yang si Teh Nisa yang di atas itu yang jilbab warna orange, beliau ini emang eko pesantren juga dia, pesantrennya udah lama. Kemudian juga di Nigeria ini Muslim juga combating drought ya, di sana kekeringan kan, nah ada juga sekarang baru ditemukan lagi di Afrika, tapi saya nggak dapat fotonya. Mereka mulai melihat bahwa dulu kan ketika zaman kolonialisasi Eropa, itu pohonnya ditebang, semua ditebang, tapi nggak dibongkar akarnya. Nah ternyata akar-akar itu masih hidup, dan jadi dari tree stump-nya itu muncul kan semuanya ternyata daripada nanam dari awal, dari stump itu aja dilihat mana yang paling kuat,
yang lain dibabat, jadi tinggal satu, energinya hanya untuk satu pohon, akhirnya itu bisa numbuh. Nah sekarang di Afrika lagi mulai itu, jadi menanam pohon tanpa menanam istilahnya, karena banyak bekas-bekas pohon-pohon itu yang dulu waktu zaman kolonialisasi dibabat oleh penjajah, tapi nggak diangkat akarnya, ternyata akarnya masih hidup gitu. Jadi makanya terus itu lagi juga untuk mengcombat ini ya, climate change. Dan of course Green Ramadan, insya Allah ini Masjid Thohir Green Ramadan ya, akan mempraktekkan Green Ramadan. Nah tahun ini ISNA nanti sebentar lagi buka untuk pendaftarannya, dan di websitenya ISNA. Terus kan mulai 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kan kita alhamdulillah ada yang mensponsori, jadi kita bisa kasih finance ya ininya kasih hadiah. Biasanya kan cuma dikasih award, sekarang dikasih hadiah, dan yang juara 1 dapat $1.000, masjidnya juara 2 jadi $1,000, second on 600, and the third is 400. Jadi ayo daftar ya, nanti saya nanti message ke Mbak Tobib kalau udah dibuka. Ini kita baru akan buka untuk daftarnya. Kemudian juga ini ada Green Hajj, tapi ini yang mulai ya, Green Hajj ini mulai diterapkan, tapi masih kecil sih, belum banyak, tapi insya Allah ini akan menjadi salah satu juga yang potensial. Karena bayangkan berapa yang pergi haji dan umrah setiap tahun, dan berapa botol plastik yang dihasilkan, dan berapa emisi yang dihasilkan. Nah itu, jadi jangan sampai kita mau ibadah tapi juga kita merusak bumi gitu loh. Itu, jadi itu yang kita mau bagaimana nih kita membalance-nya gitu. Dan ini kayaknya international engagement, kalau misalnya mau tertarik ke internasional, tapi maksudnya kita juga ada di international engagement ya, bahwa kita juga memperlihatkan bahwa Muslim also we care about this planet. And ini yang terakhir adalah Covenant for the Earth Al-Mizan, dari Mizan, yang di launching di Nairobi tahun 2024 kemarin. Dan ini adalah sekarang ini kan masih dokumen, sedang dibuat untuk bagaimana implementasinya dalam level komunitas. Jadi bisa dipakai. Kalau ini kan hanya prinsip-prinsip dan semua kayak kajian dari Quran, bagaimana kita untuk menjaga bumi, tapi bagaimana kita sekarang lagi diproses untuk semacam guidelines. Gimana sih kalau komunitas mau melakukannya gitu. Atau kalau pendidikan, misalnya sekolah-sekolah mau mempraktekannya. Ya, so ini kita hampir selesai. Still something to ponder, karena tadi bumi kita sekarang sudah 1,5 derajat naiknya, dan kalau sudah 2 derajat itu kayak almost point of no return, karena akan banyak yang extinct ya, yang punah spesiesnya, dan kalau udah 3 ke atas naiknya itu that's it, akan berubah. The future will change gitu, definitely untuk the next generation. Dan kita nggak mau yang the most important thing, we don't want the next generation ask us in Yaumul Qiyamah, what have you done to leave us this this destroy earth gitu kan. Kita kan harus memberikan warisan yang bagus kan, bukan yang jelek gitu, because we don't have other planet, we don't have planet B. Dan Rasulullah SAW said that tahfizu min al-ard fa innaha umkum. Bumi ini adalah ibumu. Dan dalam Islam, ingat nak, kalau sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling saya muliakan di dunia ini? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Tuh, ibu kita 3 kali ya disebutnya harus kita muliakan. Bagaimana dengan ibu bumi ini yang
mengayomi begitu banyak orang dan begitu banyak makhluk. Coba kita nanti malam direfleksikan ya Bapak Ibu. Maksudnya, wow, saya pas suka gitu. Nah, jadi now kita reflection, tapi nggak cuma reflection, kita harus ada action, ya kan? Karena ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan light, dengan gentle. Jadi maksudnya selama dia hidup di muka bumi ini ya, di surah Al-Furqan, bahwa selama kita hidup di muka bumi ini kita tuh nggak merusak, kita gentle, gitu. Nggak menghancurkan. Jadi ketika kita tinggalkan, nggak ada bekas-bekas kerusakan yang kita tinggalkan. So ini hanya review. So sekarang Bapak Ibu silakan ambil handphonenya, tuliskan self commitment. 1, personal komitmen yang individual yang mau dilakukan apa mulai Ramadan ini. Terus kira-kira apa gitu yang bisa untuk komunitas. Jadi 1 yang personal ya, yang diri sendiri, apakah saya mau pokoknya mulai sekarang kalau wudhu saya mau conscious sama air yang saya gunakan tuh, saya benar-benar hati-hati, nggak suka-suka benar-benar peduli, atau saya mau lihat kalau saya beli beli terutama yang makanan itu dari mana, apakah ini ditransport sebegitu jauh, kira-kira dia merusak apa enggak gitu dari transportasinya. Kemudian juga apa kira-kira yang bisa kita kontribusi untuk komunitas, jadi untuk jamaah di Masjid At-Thahir. Kan nanti bisa didiskusikan dari ini. Jadi kira-kira begitu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. And saya tuh punya kayak semacam kurikulum yang lebih detail ya. Kalau misalnya mau buat summer program, nanti bisa gitu, kita bisa buat di-create untuk summer yang lebih detail. Jadi lebih kayak segmen gitu ya. Kalau ini kan kayak overview ya, banyak. Itu lebih segmen dan lebih ada kayak projectnya. Jadi bisa dipraktekin dan bisa dijadikan project untuk masjid. Untuk jadi bermanfaat untuk masjid gitu, nggak hanya untuk nggak hanya datang dan mendengarkan, tapi bagaimana gitu untuk transformasi itu juga gitu. Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang berminat atau untuk anak-anak ya, for the youth also, so that they will become the new generation. It's better to better than us, and they have their full connection to nature, to the earth, which is the amanah from Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Terima kasih, sama-sama.